ibu SpongeBob menaruh ketiga bayinya di dalam gua. Selagi dia bertarung dengan seorang penyihir. Setelah pertarungan itu usai, ibu SpongeBob kembali mengambil bayinya. Tapi ternyata kedua bayi itu sudah hilang dan hanya tersisa satu, guys. Beberapa tahun kemudian, si ibu yang sakit-sakitan menyuruh SpongeBob mencari kedua saudaranya yang hilang di goa. SpongeBob langsung pergi ke hutan dan menemukan satu saudaranya menjadi Tarzan, woi. Dia kemudian memasang jebakan. Nah, pas sudah ketangkep, SpongeBob menunjukkan foto dia bersama kedua saudaranya. Yang ternyata satu saudaranya lagi yang belum ketemu sudah meninggal karena tertembak oleh pemburu, guys. Selama ini mereka berdua dirawat seekor beruang. Oleh karena itu, beruang ini nggak mau dipisahin. Tiba-tiba si beruang ditembak. Beruntung dengan cepat ibu SpongeBob datang untuk menyembuhkan luka beruang itu, tapi dia harus mengorbankan nyawanya, guys. Di sebuah hutan rimba, awalnya segerombolan gorila ini hidup dengan damai. Namun tiba-tiba ada yang menembaki mereka tanpa belas kasihan, guys. Para pemburu menembaki induk, bahkan anak gorila yang masih kecil. Saat gorila ini ngamuk, dia terkena tembak, beruntung hanya menyerempet bagian baunya. Induk gorila ini pun langsung bergegas membawa anaknya kabur menjauhi para pemburu, guys. Nah, melihat bahu induknya yang terluka, anak gorila ini malah menyentuhnya. Sontak si induk langsung teriak kesakitan. Waktu mencari makan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang, membuat induk gorila teringat dengan para pemburu dan refleks menyerang orang tersebut, woi. Namun mengetahui orang itu masih memiliki anak kecil, dia jadi nggak tega dan tetap membiarkannya hidup, guys. Nah, dari sini pelajaran apa yang kalian dapat? Jawaban terbaik nanti aku pin. Tapi harus like dan subscribe dulu ya. Alex dan Betty mencari ikan di laut, sedangkan di dalam air ada Duyung Toka menyelamatkan ikan-ikan yang terjebak di dalam jaring, guys. Namun saat melepaskan satu ikan yang masih tersangkut, Duyung Toka malah ikut terjebak. Untung dia bisa bebas. Alex dan Betty kesel banget dong. Duyung Toka pun mengintai mereka sampai ke pelabuhan. Di hari berikutnya, si Alex dan Betty dimarahi oleh si bos karena tangkapan ikan mereka baru saja menurun. Si Betty pun punya ide, guys, untuk menjaring Duyung Toka. Sampai akhirnya Duyung Toka tertangkap. Duyung Andi dan Anggrek yang tahu langsung pergi ke Duyung penyihir untuk meminta ramuan, merubah diri mereka menjadi manusia agar bisa menyelamatkan Duyung Toka, guys. Setelah mereka pergi ke daratan dan berhasil membawa Duyung Toka kembali, Alex dan Betty pun ditangkap polisi karena sudah menangkap ikan secara ilegal. Nah, BTW ikan apa nih yang paling kalian suka? Serem banget, hantu tukang sayur keliling meneror ibu-ibu yang tidak mau bayar hutang. Jadi suatu pagi, seperti biasa, Ibu Mirna dan Ibu Lucy menunggu tukang sayur di depan rumah mereka, guys. Nah, Ibu Lucy yang baru beli perhiasan ngomong sama Ibu Mirna, jangan bilang-bilang ke tukang sayur kalau dia baru beli perhiasan, nanti utangnya bisa ditagih. Tak lama, Pak Slamet si tukang sayur datang nih, guys. Di situ dia mengeluh BBM naik dan banyak orang yang berhutang. Sontak Ibu Lucy tersinggung karena dia suka berhutang sama Pak Slamet. Selesai Ibu Mirna berbelanja, datang ibu-ibu lainnya yang juga mau berhutang, woi. Pak Slamet jujur sama mereka, nggak bisa ngutangin lagi karena nggak ada modal buat jualan besok. Tapi sama halnya dengan Ibu Lucy, mereka marah-marah dan langsung pergi, guys. Di kontrakannya, Pak Slamet yang mengeluh penghasilannya makin dikit, tiba-tiba didatangi seseorang. Apakah yang terjadi pada Pak Slamet selanjutnya? Ada di part 2. Lanjut part 2, ternyata orang itu mendatangi kontrakan Pak Slamet untuk menagih hutang. Lantas dia pun bingung karena banyak ibu-ibu yang belum membayar hutang padanya, guys. Setelah berdebat, akhirnya Pak Slamet ngalah dan memberikan uang sisa yang dia punya. Di keesokan pagi, Pak Slamet pergi ke pasar berniat untuk berhutang lagi buat mengisi dagangannya supaya bisa berjualan lagi. Namun dia ditolak dan tidak ada yang mau meminjamkan modal. Akhirnya Pak Slamet pulang dan memegangi perutnya yang lapar, guys. Sedangkan istrinya di kampung menelpon meminta uang untuk membayar hutang juga di warung-warung. Supaya mengganjal lapar, Pak Slamet menimba air di sumur untuk diminum. Tiba-tiba tali timbanya macet. Pak Slamet yang dalam keadaan lemes malah ikut kejerumus masuk ke dalam sumur.
Nah, sejak itu Pak Slamet menjadi hantu dan mulai meneror ibu-ibu. Kita lanjut di part 3.